Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semangat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Agus Caca. Saya kenal Herbalife untuk program turun berat badan. Alhamdulillah saya terbantu turun 10 kg dan ideal. Dan juga saya menggunakan nutrisi Herbalife di saat sudah menikah sebagai program hamil, dan alhamdulillah sekarang saya menggunakan Herbalife sebagai nutrisi kehamilan saya. Thank you Allah, thank you Herbalife. Pada hari ini saya mendapat giliran untuk mengisi materi di kelas Ultimate WLC Indonesia ya. Pada hari ini saya akan mengisi materi tentang glycemic index ya teman-teman. Teman-teman di sini semua ada yang udah tahu apa itu glycemic index atau yang biasa disebut dengan GI. Nah, jadi teman-teman semua di sini, GI adalah kecepatan suatu makanan berubah menjadi gula di dalam tubuh kita. Dan juga di sini GI dibedakan menjadi tiga tiga tingkatan ya teman-teman. Yang pertama itu GI tinggi, yang kedua GI sedang, yang ketiga itu GI rendah. Teman-teman di sini pasti bingung apa sih perbedaan di antara 3 GI ini. Ya teman-teman semua, teman-teman juga harus mengetahui skala GI itu dari berapa ke berapa. Jadi sini aku mau jelasin juga. Skala GI itu dimulai dari 0 sampai 100 ya teman-teman semua. Dan yang pertama GI tinggi. GI tinggi itu dimulai dari skala di atas 70. Nah, terus yang kedua itu GI sedang. GI sedang sendiri itu skalanya di antara 55 sampai 59 ya teman-teman semua. Dan yang terakhir itu GI rendah. GI rendah itu skalanya di bawah 55 ya teman-teman. Terus itu perbedaan dari skala. Terus apalagi sih perbedaan GI itu kalau dari segi makanannya? Ya di sini teman-teman aku jelasin juga. Jadi perbedaan ketiga GI tersebut dari ketiganya, yang pertama GI tinggi. GI tinggi itu perbedaannya adalah dari sumber makanan yang diolah terlalu banyak ya kalau menurut aku ya itu teman-teman. Soalnya misalnya aku kasih contoh ya dari biji gandum. Dari biji gandum itu diambil oleh petani masih berbentuk biji, terus diolah sama pabrik segala macam, itu bentuknya bukan biji-biji lagi tapi udah berubah menjadi tepung ya, tepung gandum. Nah gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman juga itu kalau lagi program penurunan berat badan itu tidak rekomen banget untuk makan yang tepung-tepungan ya teman-teman semua. Apalagi orang Palembang itu no rekomen makan pempek ya teman-teman. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu GI sedang ya teman-teman. Kalau GI sedang ini perbedaannya sih nggak terlalu banyak sama yang tadi, tapi dari proses sumber makanannya itu hanya melalui beberapa tahap saja gitu. Misalnya dari biji gandum ya, biji gandum itu diproses menjadi oats, jadi dia nggak banyak berubah gitu biji gandumnya. Jadi kalau itu masih bisa untuk kita konsumsi ya teman-teman semua. Terus yang terakhir itu GI rendah. Apa sih itu GI rendah? Nah, GI rendah itu makanan yang tidak melalui proses pengelolaan sama sekali ya teman-teman semua gitu. Terus apa juga sih perbedaan di tubuh kita konsumsi GI tinggi sama GI rendah? Aku mau jelasin di sini perbedaan apa di tubuh kita kalau konsumsi GI yang tinggi sama GI yang rendah ya teman-teman. Kalau GI yang tinggi, kita konsumsi GI tinggi,
kadar gula di tubuh kita itu cepat sekali naiknya ya teman-teman. Terus yang kedua itu rasa lapar yang terlalu cepat datangnya itu teman-teman. Terus kalau GI yang rendah ya teman-teman, GI yang rendah itu tidak cepat untuk menaikkan kadar gula ya teman-teman. Terus juga memberikan rasa kenyang yang cukup lama. Dan teman-teman semua di sini sangat beruntung sekali berada di komunitas Herbalife dan sudah mempunyai nutrisi yang keren sekali. Ini nutrisi utamanya Herbalife, shake ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini udah pada sarapan pakai shake belum? Nah, di sini teman-teman ya, di sini nutrisinya sudah lengkap sekali dan merupakan makanan yang rendah GI-nya ya teman-teman. Terus juga apa sih keuntungan kita konsumsi yang rendah GI ini, apalagi buat teman-teman yang dalam program turun berat badan. Jadi ini teman-teman, kalau kita sarapan menggunakan GI yang tinggi seperti yang saya bilang tadi ya, tekanan gula kita cepat naik, terus juga kita mempunyai rasa lapar yang cepat gitu ya teman-teman. Jadi ketika rasa lapar datangnya cepat sekali sebelum jam makan siang, kita akan makannya kebablasan, makan biskuit, cemilan, coklat, es krim, segala macam itu. Jadi di situ kita tidak bisa mengontrol pola makan dan juga pastinya tidak bisa mengontrol berat badan kita ya teman-teman semua. Dan kebalikannya, apabila kita mengkonsumsi GI yang rendah, kita akan mendapatkan rasa kenyang yang cukup lama. Terus juga kita akan terus juga kadar gula kita enggak cepat naik gitu teman-teman. Jadi dengan memberikan rasa kenyang yang lama ini, otomatis kita bisa mengontrol pola makan kita dan juga bisa untuk mengatur berat badan kita ya teman-teman. Itu perbedaannya mengkonsumsi GI tinggi dan GI rendah untuk berat badan kita sendiri gitu teman-teman semua. Dan disarankan sekali untuk teman-teman sarapannya menggunakan GI yang sangat rendah ya teman-teman, karena tadi penjelasannya keuntungan konsumsi GI yang rendah untuk pengelolaan berat badan gitu teman-teman semua ya. Dan teman-teman juga itu tidak disarankan untuk mengkonsumsi GI yang rendah terus ya teman-teman. Jadi teman-teman harus menyeimbangkan antara GI yang rendah dan GI yang sedang gitu teman-teman. Tujuannya untuk apa ya teman-teman? Ini tujuan dan saya akan memberikan tips diet dengan GI ya teman-teman. Yang pertama, perbanyak makan GI rendah ya teman-teman. Terus yang kedua, batasi makanan GI tinggi. Jadi artinya teman-teman itu bukan tidak mengkonsumsi GI yang tinggi sama sekali. Jadi harus dibatasi atau dikurangi saja ya teman-teman semua. Itu yang kedua. Terus yang ketiganya kombinasikan makanan GI rendah dan GI sedang sesering mungkin. Jadi jangan yang namanya makan GI rendah terus gitu. Jadi harus dikombinasikan. Dan juga jangan perhatikan GI terus setiap makan. Ini GI-nya rendah nggak sih gitu, ini GI-nya tinggi nggak, ini GI-nya sedang nggak. Jangan dipikirin GI aja terus gitu. Jadi pikirin juga nutrisi pada makanan tersebut ya teman-teman. Kalau misalnya nih GI-nya tinggi, ya udah cukup konsumsinya jangan banyak gitu, atau konsumsinya 1 kali aja. Nah gitu, besok-besok jangan dikonsumsi lagi gitu ya. Terus juga itu tips berikutnya, perhatikan juga kandungan lain seperti protein, lemak, dan juga GI hanya mengukur karbohidrat, sedangkan total kalori dari lemak dan proteinnya belum terhitung. Nah itu teman-teman semua. Jadi jangan fokus untuk ke GI saja, tapi seimbangkan nutrisinya dengan
dengan pola makan kita dan juga kalori harian kita ya teman-teman semua. Dan teman-teman sekarang sangat beruntung sekali karena sudah menggunakan makanan untuk sarapan dengan GI yang rendah. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.